Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kalian akan belajar terkait KD 3.3. Nah, kita awal dulu dengan berdoa ya. Ibu minta sama Riza, silakan Riza untuk memimpin doa. Baik semuanya, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa supaya dilancarkan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih untuk Riza, amin ya, yang sudah memimpin doa. Nah, anak-anakku sekalian, Ibu akan mengabsen ya. Tapi sebelumnya, Ibu sudah mengecek ya di kehadiran, sudah ada 25 peserta didik ya. Oke, Ibu akan download dulu attendance list untuk pertemuan hari ini. Oke, nah coba Ibu cek ya. Aida hadir? Hadir, Bu. Aina hadir? Hadir, Bu. Baiklah anak-anakku sekalian, Ibu sudah melihat kehadiran kalian ya, dan Ibu akan memperlihatkan PPT. Baiklah anakku sekalian, sebelum kita memulai, mari kita baca basmalah dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih ya. Nah, ini yang akan kita pelajari hari ini, yaitu peran aktif bangsa Indonesia pada masa Perang Dingin. Ya. Nah, apa sih kompetensi dasar yang harus kalian miliki? Ya. Yang pertama, KD 3.3 di pengetahuan, itu kalian harus mampu menganalisis peran aktif bangsa Indonesia pada masa Perang Dingin dan dampaknya terhadap politik dan ekonomi global. Kemudian, untuk indikator pencapaian kompetensi, nah ini ada 3 ya yang harus kalian miliki. Yang pertama, kalian harus mampu mengemukakan peran aktif bangsa Indonesia melalui organisasi ASEAN. Inilah tujuan pembelajaran yang harus kalian ketahui ya. Yang pertama, melalui kegiatan mengamati video pembelajaran, peserta didik dapat mengemukakan peran aktif bangsa Indonesia melalui organisasi ASEAN. Ya, pada masa Perang Dingin dengan model di sini ada discovery learning ya. Metodenya itu diskusi dan tanya jawab. Nah, ada 3 nih yang akan Ibu nilai, ada penilaian sikap, ada penilaian pengetahuan. Nah, yang keempat, adanya penilaian keterampilan. Makasih. Nah, sekarang persepsi ya. Ibu mau tanya nih, apa sih latar belakang terjadinya Perang Dingin? Ada yang masih ingat? Aidar. Ya, Latar belakang Perang Dingin itu karena adanya perbedaan pendapat antara blok barat dan blok timur. Oke, nah anakku sekalian, supaya kalian lebih semangat lagi untuk belajar dan fokus gitu ya. Nah, Ibu akan menghadirkan video motivasi ya. Mohon disimak ya. Oke ya. Tadi sudah dilihat oleh kalian terkait video motivasi? Udah, jelas ya? Bu. Ya. Oke. Dari video tadi, ada yang bisa mengambil hikmah atau tidak? Saling membantu. Terima kasih tadi untuk jawaban dari Najla dan Kerin. Akan mulai ke kegiatan inti ya. Nah, di sini ada stimulation atau memberi stimulus. Di sini ada video pembelajaran yang akan Ibu berikan untuk kalian. Nah, coba kalian simak ya video berikut ini terkait video tentang peran aktif bangsa Indonesia terhadap pada masa Perang Dingin. Sekian pembahasan kita kali ini. Sampai ketemu lagi di pembahasan 6. Yang tadi yang diperlihatkan di video pembelajaran itu terkait yang sudah kalian simak itu ada ASEAN dan juga ada GNB. Nah, kemudian di slide berikutnya, nah di sini kalian lihat ya, ada logo apa? Ada yang bisa jawab? Halo, ini logo apa? ASEAN, Bu. Ada gambar satu lagi. Ada yang pernah ke Bandung di sini? Ada yang pernah ke Bandung? Saya, Bu. Oke, Ridho. Gedung Asia Afrika, Bu. Gedung ini memiliki kebersejarahan yang sangat tinggi. Kenapa? Karena disinilah mulai dicetuskannya Konferensi Asia Afrika dan salah satu pelopornya adalah Indonesia. Nah, dari mulai video, gambar,
ini akan menjadi clue untuk kalian, gitu ya. Akan menstimulus kalian untuk kalian ingin tahu lebih dalam terkait peran aktif bangsa Indonesia. Baik itu di GNB, baik itu ASEAN maupun KAA. Ya, nah, ini tahap problem statement. Kalian coba mengidentifikasi masalah yang ingin kalian tahu dan bahkan ingin memecahkannya. Ya, jadi bisa kalian tulis pertanyaan, ini berupa pertanyaan di chat yang ada di kelas Teams gitu ya, di KD 3.3 kepada di antara kalian ya untuk menuliskan pertanyaan-pertanyaan yang terkait materi pada pertemuan hari ini. Nah, silakan kalian tulis gitu ya pertanyaan-pertanyaan di chat ini, nanti Ibu akan lihat terkait materi yang tadi ya, yang Ibu berikan terkait materi peran aktif bangsa Indonesia baik itu di ASEAN maupun GNB dan juga KAA. Jadi pertanyaan saya itu, mengapa Indonesia mau berpartisipasi aktif menjadi pelopor berdirinya ASEAN, GNB, dan KAA? Oh, silakan Nazla. Bagaimanakah peran aktif bangsa Indonesia dalam organisasi regional ASEAN? Berarti sudah ada di sini 5 pertanyaan yang akan kalian cari tahu sendiri, discovery, karena ini modelnya discovery ya. Kalian mencari tahu terkait permasalahan atau 5 pertanyaan yang sudah kalian tulis di chat. Oke, nah kebetulan kemarin kan sudah Ibu bagi kelompok tuh ya. Ya, di situ ada kelompoknya Aida ya dengan teman-teman sudah Ibu kirim dan kelompok kalian nanti bisa cek gitu ya bahwa tugasnya itu sudah sesuai link kelompoknya. Ya, silakan berdiskusi. Ibu kasih waktu 15 menit. Ya, oke, silakan. Kalau sudah ada yang presentasi adalah Najla. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya dari kelompok 1 bakal ngejawab pertanyaan nomor 1. Jadi pertanyaannya, mengapa Indonesia mau berpartisipasi aktif dalam menjadi pelopor berdirinya ASEAN, GNB, dan KAA? Kemukakan alasannya. Jadi penyelenggaraan konferensi Asia Afrika KAA diawali dari ide Soekarno yang disampaikan oleh Ali Sastroamidjojo pada konferensi Kolombo. Idenya datang karena setelah Perang Dunia II, banyak negara yang masih bersitegang karena adanya blok barat dan blok timur. Oke, good job. Terima kasih untuk kelompok Najla ya yang sudah silakan untuk kelompoknya tadi Ludi ya. Soalnya, bagaimanakah peran aktif bangsa Indonesia dalam organisasi regional ASEAN? Nah, jawaban dari kelompok kita itu, peran Indonesia di dalam ASEAN adalah menjadi salah satu pelopor berdirinya ASEAN. Sehingga pada masa Perang Dingin, Indonesia masih memiliki peranan penting di wilayah regional Asia Tenggara. Terima kasih untuk Ludi, good job. Terima kasih kepada kelompok yang sudah presentasi. Apakah ada yang mau menambahkan atau sudah cukup? Sudah cukup, Ibu. Oke. Ibu akan memberikan penguatan terkait apa tadi yang sudah disampaikan oleh teman-teman kalian ya, terkait peran aktif bangsa Indonesia. Peran aktif bangsa Indonesia itu dibagi 3 ya kalau di materi kita kali ini. Ada yang di ASEAN, ada yang di GNB atau Gerakan Non-Blok, dan ada juga yang di KAA. Siapa yang mau menyimpulkan pertemuan kita hari ini? Jadi, hari ini kita belajar tentang peran Indonesia untuk menciptakan perdamaian di dunia, Bu. Oke, nah sekarang refleksi ya. Apakah pembelajaran hari ini kalian paham atau tidak terkait materi yang sudah disampaikan? Mohon ada yang mewakili ya. Silakan. Karena dengan menggunakan metode yang siswa menanyakan pertanyaan itu membuat kita student question have ya. Ya, student question have. Itu membuat kita berpikir jadi ini Bu kritis. Oke. Terima kasih untuk Erin, good job. Nah, ini soal evaluasi harus kalian kerjakan gitu ya. Ada 7 soal. Nah, ini terkait tentang materi kita hari ini. Ya, nanti mohon dikerjakan dan Ibu tadi sudah mengcopy link atau sudah share di grup kalian. Nah, ini alhamdulillah ya bahwa pembelajaran hari ini sudah selesai gitu ya. Ibu doakan apa yang sudah kalian dapatkan
ilmu hari ini bisa kalian manfaatkan juga, bahkan menjadi berkah untuk kalian. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Dan jangan lupa ya, minggu depan kita akan ada materi tentang dampak ya perang dingin terhadap politik dan ekonomi global. Siap. Nah, Ibu sudah share modul ya di kelas Teams. Kalian boleh buka-buka juga modulnya sebagai bahan ajar kalian. Dan jangan lupa juga ya, ada tugas LKPD yang harus kalian selesaikan. Dan juga evaluasi yang sudah tadi kalian kerjakan. Terima kasih ya. Sekian dari Ibu. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.